Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, program Yesus Kuatku kembali bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudari hari ini. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang kepadamu, ucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau dengar lagi firman-Mu, dan kiranya Engkau urapi kami semua Tuhan, supaya kami memahami dan kami mengerti firman-Mu dan kami lakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan terima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan dengar firman Tuhan, dan saya percaya ketika firman itu disampaikan, itu akan merubah segala hal-hal yang mungkin tidak benar dalam hidup kita untuk menjadi bahan koreksi kita melalui kehidupan-kehidupan selanjutnya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita buka dalam 1 Korintus 4 di ayat 21. 1 Korintus 4 ayat 21, perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lembut? Hari ini tema yang diangkat adalah tentang dua sisi disiplin. Kalau kita baca dari kitab 1 Korintus pasal 4 di ayat 21, ini adalah merupakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu, Paulus sebagai bapa bagi jemaat di Korintus melihat pada saat itu ada beberapa orang atau jemaat yang hidup mereka ternyata sombong. Kita perhatikan di ayat 6 di bagian B dikatakan, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat 7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Kita sambung di ayat 18 di bagian A, tetap di 1 Korintus pasal 4. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong. Ini adalah satu penyampaian dari Paulus melihat jemaat yang ada pada saat itu. Sedangkan kita tahu apa yang diajarkan oleh Paulus sendiri adalah satu sikap hidup atau gaya hidup yang penuh dengan kerendahan hati. Satu teladan hidup dari Yesus yang sangat diikuti oleh Paulus. Oleh sebab itu, di ayat 16, 1 Korintus 4 ini, Paulus berani mengatakan bahwa sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Inilah keteladanan yang diikuti oleh seorang Rasul Paulus dari Tuhan Yesus Kristus. Soal kerendahan hati. Nah, mengenai kerendahan hati, kita baca di mulai ayat dari 9a. 1 Korintus tetap di pasal 4 di bagian ayat 9a. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Sambung di ayat 13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Inilah gambaran dari bagaimana gaya hidup rendah hati. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Paulus melihat ada hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan jemaat, Paulus perlu untuk menegur mereka. Dan cara menegur dari Paulus ini adalah merupakan satu pendisiplinan yang diterapkan oleh Paulus bagi jemaat yang ada. Ada dua sisi disiplin yang kita lihat yang merupakan bentuk teguran yang disampaikan oleh Paulus. Kita baca di ayat 21 kembali, saya ulang. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lembut? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah mengenai cambuk. Dikatakan oleh Paulus, haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk?
Ini merupakan satu simbol dari tongkat, ya. Tongkat adalah pemukul, saudara-saudara. Ini merupakan simbol pendisiplinan yang keras, simbol pendisiplinan yang tegas, tetapi bukan kasar. Inilah watak dari seorang Rasul Paulus ketika dia menegur jemaat yang ada. Dengan disiplin yang keras, dengan tegas, tapi tidak kasar. Untuk menyadarkan jemaat yang keras kepala, memang Rasul Paulus harus menyatakan itu dengan satu teguran yang keras. Yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara. Itu yang pertama, dengan cambuk. Yang kedua, dengan cepat saya sampaikan. Yang kedua adalah dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut. Saudara. Seperti yang tertera di ayat yang kita baca, bagian B di ayat 21, dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut. Dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut. Ini pun merupakan satu pendisiplinan melalui teguran, tetapi dengan cara yang lebih halus. Bukan dengan tegas dan keras, tetapi dengan lebih halus. Paulus di sini mengedepankan kasih ketika Paulus menegur jemaat yang mulai melenceng cara hidupnya. Dia melihat mulai ada kesombongan dalam kehidupan jemaat. Tetapi Paulus menegur jemaat dengan penuh kasih, dengan penuh kelembutan, saudara-saudara. Dan kasih dan kelemah lembutan adalah bagian dari karakter yang dimiliki oleh Rasul Paulus sendiri, saudara-saudara. Kita tahu beberapa tulisan dari Rasul Paulus mengenai kasih ini setelah banyak kita baca. Salah satu contoh adalah di 1 Korintus 13 di bagian ayat 2b. Dikatakan di situ, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Inilah kasih yang dituangkan atau yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ketika dia menegur jemaat dengan penuh kasih dan penuh kelemah lembutan. 1 Korintus 13 ayat 4, satu ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita umat Tuhan yang ada. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Saudara-saudara, ya. Nah, dengan demikian ketika Paulus mendidik jemaat atau menegur jemaat dengan mengedepankan kasih dan dengan hati yang lemah lembut, merupakan satu prioritas utama dari Paulus. Namun, jika hal ini tidak mengubah mereka, waktu mereka ditegur dengan kasih, dengan penuh kelemah lembutan, Paulus punya cara yang lain. Apa itu? Paulus sebagai bapa bagi jemaat yang ada, terutama bagi jemaat di Korintus. Dia tidak segan-segan menggunakan disiplin yang lebih keras lagi, yaitu dengan teguran yang keras dan tegas, tetapi tidak kasar. Inilah yang diperlukan bagi kita, jemaat Tuhan di akhir-akhir ini. Ketika ada hamba Tuhan, ketika gembala menegur kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, ketika didapati kita hidup tidak benar dalam hal ini, mungkin kita sombong. Tetapi waktu kita ditegur dengan kasih, dengan lemah lembut, tidak mempan. Tetapi ketika teguran itu datang dengan keras, teguran itu datang dengan ketegasan, kita harus tahu bahwa teguran itu datang dari Tuhan. Untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan kita. Untuk supaya kita hidup lebih baik, lebih benar di hadapan Tuhan. Dua sisi disiplin yang terlihat bertolak belakang. Dengan tegas, dengan keras, dan dengan kasih, dan dengan penuh kelembutan. Tetapi pada prinsipnya sama, yaitu sebagai teguran untuk kebaikan dan perbaikan diri kita sebagai jemaat Tuhan di akhir zaman. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan di sini, dan saya percaya firman ini akan terus meresap dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Kita akan lakukan firman Tuhan sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kita mau akhiri program hari ini. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau hari ini kami sudah terima firman-Mu. Kami percaya ketika teguran itu datang dengan lembut, dengan penuh kasih, itu untuk merubah kami. Dan meskipun juga mungkin datang dengan keras dan penuh ketegasan, itu pun juga untuk merubah sikap hidup kami yang mungkin melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Rubah hati kami, rubah cara hidup kami Tuhan, untuk kami mau melalui kehidupan kami menjadi lebih baik dan lebih benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menguatkan kami, dan Roh Kudus yang menghibur kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu khusus berdoa bagi umat Tuhan yang ada, yang mengikuti program ini Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka.
Apapun yang mereka lakukan, kerjakan dalam pekerjaan, dalam tugas apapun, bahkan dalam pelayanan-pelayanan mereka diberkati dan disertai Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau akhiri firman Tuhan ini, kami terima firman-Mu dengan sepenuh hati, dengan penuh ucapan syukur. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.